Assalamualaikum, selamat sore. Stok baru kami Captiva 2011 FL1. Cuaca sore hari ini mendung. Kita langsung cek ke detailnya. Oke, body overall seperti biasa mulus. Tidak ada lecet-lecet parah. Masih mulus semua. Ini paling sennya mesti dirapiin dikit. Lampunya masih lumayan bening. Nah, ini ada bekas retak dikit nih depan di bumper doang, tidak bekas tabrak parah. Kap mesinnya mulus. Ini kaca juga masih asli. Ban 2021 Bridgestone tapi masih sangat tebal. Sebelah kanan mulus. Ini mobil overall mulus banget. Kemudian kita cek bagian belakang juga masih mulus. Paling ada sedikit lecet di sini. Sedikit garis. Oke, lanjut kita cek bagian tulangan depan dan juga bagian kap mesin. Di sini untuk bagian fendernya sebelah kanan masih oke semua, tidak ada bekas ketokan ataupun bekas las ataupun bekas cat. Bagian kap mesin juga masih sealerannya masih utuh semua, tidak ada bekas tabrak. Jadi kita tidak ambil mobil bekas tabrak ya. Ini masih utuh semua. Di fender yang sebelah kiri juga masih utuh semua, masih ada logo GM. Tadi yang kanan juga masih ada logo GM. Apronnya masih mulus, tidak ada bekas ketokan. Ini mungkin bekas cairan-cairan oli atau kimia yang lupa dibersihkan ya. Jadi ini nggak bisa dibersihin lagi titik-titiknya. Mesinnya masih bersih. Akinya udah hampir 2 tahun, cuman masih lumayan bagus. Merek Delcor ya. Lanjut kita cek bagian tulangan pintu dan pilar. Ini masih lurus semua, tidak ada bekas ketokan ataupun bekas cat. Kemudian bagian pintu juga masih oke semua, tiklasnya, sealernya masih oke semua. Keempat pintunya seperti ini ya, jadi tidak ada bekas ketokan ataupun bekas tabrak di pintunya. Oke, kita lanjut cek bagian bagasi dan bagian tulangan belakang. Di sini tulangannya masih oke semua, tik-tik lasnya, bagian bodinya, rangka tulangannya, ini tik-tik lasnya juga masih asli semua. Ini. Kemudian bagian sealer untuk pintu bagasinya juga masih asli semua. Sorry agak backlight, kelihatan masih utuh semua. Oke, bagasinya seperti itu, lumayan luas. Kemudian ini bangku nomor 3-nya bisa dilipat rata seperti ini. Kemudian plafon kita lihat baru saya repair, ada juga videonya di IG repairnya, masih bagus. Kemudian kisi-kisi AC ini hilang satu ininya, tombolnya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Toolkitnya masih komplit semua. Lanjut kita cek bagian dalam. Remote-nya seperti ini. Remote-nya cuma ada satu. Dapat dari pemilik sebelumnya cuma satu. Sorry. Oke, kita buka dulu. Kemudian seperti biasa kita cek bagian kolong. Bagian kolongnya masih bersih, tidak ada bekas karat yang tebal. Bagian joknya, kolong joknya juga masih lumayan bersih. Oke, kita langsung masuk. Oh iya, ini udah ada tambahan ini apa? Seperti Captiva AWD, jadi ada tambahan aksesoris. Oke, langsung kita start. Indikator masih normal semua, nyala semua. Kemudian tunggu mati seperti biasa.
Oke, langsung kita start. Ya, dia langsung mati semua. Kilometer 152.000. Sampai saat ini kita udah tes 577 km jaraknya. Sama kemarin ke puncak kita udah tes jauh. Jadi totalnya 577. Oke, untuk setirnya untuk FL1 masih polos, tidak ada tombol apapun. Setirnya seperti ini. Ini dibungkus, tapi kenceng banget. Kalau dilihat ininya masih cukup bagus. Diintip, nih masih cukup bagus. Kemudian bagian kanan seperti biasa, dia udah ada tambahan retract. Untuk FL1 aslinya belum ada retract, tapi dia udah tambahan retract. Kemudian kita cek untuk electric mirrornya. Electric mirrornya masih nyala semua. Yang sebelah kiri juga masih normal, nyala semua. Kita tes. Oke, dan di bawahnya ada tempat kartu dan juga ada laci penyimpanan. Sebelah door trim ada speaker dan kemudian ada tombol di door trimnya, tombol central lock. Central locknya masih berfungsi. Kemudian ada tombol power window seperti biasa. Power windownya masih berfungsi semua keempat-empatnya. Ini untuk lock power window juga masih berfungsi. Untuk membuka kaca belakang juga masih berfungsi. Nah, dia akan bunyi, kemudian kaca belakangnya akan kebuka, tinggal buka. Oke, kita lanjut lagi. Oke, udah kita tutup tadi kaca belakangnya. Kemudian, oh iya, ini ada yang indikator yang nyala itu adalah sensor parkir. Nanti kita belum cek apakah sensornya ataupun kabelnya. Itu nggak terlalu mahal harganya. Untuk bagian dashboard tengah ini untuk FWD, dia nggak ada tutup. Kemudian ini udah ada tambahan untuk TPMS untuk membaca sensor ban. Kemudian LED-nya ini udah kita perbaiki kemarin, sempat mati, ini udah hidup. Udah kita ganti kaca polarisnya. Kemudian di bawahnya ada jam, kemudian tombol kisi-kisi AC dan udah ada Android, udah ganti Android, dan di bawahnya ada tombol AC. Di bawahnya lagi ada tuas transmisi, kita cek transmisinya aman, nggak jeduk. Tapi perpindahan saat dipakai ini aman, nggak ada jeduk sama sekali, dan dia udah ada kamera mundur. Nah, untuk transmisinya, nah dia tidak ada jeduk, tapi saat dipakai berkendara, gigi satu keduanya agak kurang smooth. Jadi nanti akan kita tes lagi, akan kita coba program lagi untuk TCM nya. Kemarin udah kita ganti oli maticnya, tapi nggak ada geram, jadi aman maticnya. Oke, sebelah bawahnya ada konsol penyimpanan untuk menyimpan air minum. Kemudian seperti biasa kalau dibuka dia ada konsol lagi di bawah. Kemudian ada konsol di sini untuk bisa sebagai headrest, bisa juga dibuka sebagai konsol penyimpanan. Kemudian di sebelah kiri di situ ada laci juga, dan juga buku manual, buku servisnya masih komplit semua. Untuk bagian atas seperti biasa ada lampu, lampunya masih hidup, dan kemudian sun visor, dan sun visornya juga ada lampunya mati. Oh ya, ini ada patah sedikit, tutup sun visornya, ini ada patah sedikit. Kemudian untuk plafon baru, jadi bersih banget, masih baru, kemarin baru di repair. Kemudian di sebelah yang sun visor kanan, di sini juga ada lampu. Oh, lampunya juga mati nih untuk yang sun visor kanan. Oke, sekian dulu untuk review mobil Captiva 2011 FL1 ini. Untuk informasi lebih lanjut, test drive dan juga yang lain-lain nanti akan segera dimasukkan ke IG. Bisa dicek di IG di highlight Captiva 2011. Oke, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa follow IG kami di Autocars dan juga subscribe channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.